Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas unsur intrinsik pada novel Ronggeng Duku Parung. Perkenalkan, nama saya Lucia Aprilia. Saya Edvertika. Saya Talita. Saya Fitri Anggraini. Saya dapat Sapai. Selamat menyimak video kami. Tema novel Ronggeng Duku Parung ini menceritakan tentang kebudayaan dan adat istiadat dari Duku Parung yang terkenal dengan ronggengnya, serta keagamaan terbukti dalam kalimat kubur Ki Sepeca Menggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Duku Parung, menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju, namun sesekali disertai flashback seperti kalimat 11 tahun yang lalu ketika Sentin masih bayi. Di sini saya akan membahas tentang setting ataupun alur di dalam Ronggeng Duku Parung. Latar atau setting ini merupakan gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan. Latar ini menyaran pada tempat, waktu, dan suasana, sehingga latar seringkali diberikan menjadi berbagai macam. Nah, di dalam novel Ronggeng Duku Parung, latar tempat ini yaitu di bawah pohon nangka yang terdapat pada kutipan, di bawah pohon nangka itu mereka melihat serintil sedang asik bermain seorang diri. Yang kedua, latar tempatnya di tepi kampung yang terdapat pada kutipan, di tepi kampung 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Ketiga itu sawah yang terdapat pada kutipan, ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Parung telah 7 bulan kerontong. Yang kedua itu latar waktu, yaitu kemarau yang terdapat pada kutipan, namun kemarau belum usai. Kedua, malam hari yang terdapat pada kutipan, udara kemarau makin malam makin dingin. Yang ketiga itu sore yang terdapat pada kutipan, hilangnya cahaya matahari telah dinanti oleh kelelawar dan kolong, yang menandakan hari sudah mulai sore. Ketiga itu latar suasana, yaitu sunyi yang terdapat pada kutipan, kelap-kelip di kejauhan membuktikan di Duku Parung yang sunyi ada kehidupan manusia. Berikutnya adalah tokoh. Terdapat 4 tokoh di dalam buku tersebut, yaitu Rasus, Warta, Darsun, dan Serintil. Contoh percakapan dari 4 tokoh tersebut adalah, cari sebatang cungkil, kata Rasus. Percuma, hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini, ujar Warta. Air, ejek Darsun. Di bawah pohon nangka itu mereka melihat Serintil sedang asik bermain sendiri. Penggunaan sudut pandang dalam novel Ronggeng Duku Parung, yakni menggunakan sudut pandang orang pertama jamak yang terdapat dalam kalimat, tanpa cungkil mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Sudut pandang orang kedua yang terdapat dalam kalimat, di mana kau dapat menemukan air, dan sudut pandang orang ketiga yang terdapat dalam kalimat, dengan tekad terakhir mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penokohan dan adjektif atau kata sifat dalam Ronggeng Duku Parung. Yang pertama adalah penokohan. Penokohan adalah satu teknik bagaimana pengarang menampilkan para tokoh dalam cerita sehingga kita dapat mengetahui karakteristik atau watak dari para tokoh tersebut. Baiklah, yang pertama adalah penokohan dari tokoh Rasus. Di sini, pengarang menggambarkan tokoh Rasus adalah orang yang cerdik, terbukti pada kalimat cari sebatang cungkil. Dan kemudian ternyata pengarang juga menggambarkan tokoh Rasus adalah orang yang emosional, terdapat pada kalimat tanpa cungkil, mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Kedua, penokohan dari tokoh Warta. Di sini juga ternyata pengarang menggambarkan tokoh Warta adalah orang yang cerdik juga, terbukti pada kalimat, lebih baik kita mencari air, kita siram pangkal batang singkong itu, pasti nanti kita mudah mencabutnya. Ketiga, penokohan dari tokoh Darsun. Di sini pengarang menggambarkan tokoh Darsun adalah orang yang suka meremehkan, terbukti pada kalimat air.
Di mana kau dapat menemukan air? Nah, dan ternyata pengarang juga menggambarkan ketika tokoh tersebut adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Terbukti pada kalimat, dengan tekad terakhir mereka mencoba mencabut singkong itu kembali. Keempat, penokohan dari tokoh serintil. Di sini pengarang menggambarkan tokoh serintil layaknya seorang anak kecil biasa yang suka bermain dan lugu. Terbukti pada kalimat, di bawah pohon nangka itu mereka melihat serintil sedang asik bermain sendiri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Selanjutnya, adjektif atau kata sifat. Salah satu yang terdapat dalam Ronggeng Duku Parut yaitu pelita peta kecil itu dinyalakan. Kata sifatnya yaitu kecil. Baiklah, pembahasan berikutnya mengenai gaya bahasa. Nah, di dalam novel Ronggeng Duku Parut ini terdapat beberapa majas, diantaranya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi menggambarkan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati. Contohnya adalah pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak dan halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Selanjutnya itu pembahasan mengenai majas simila. Majas simila adalah perumpamaan yang mengadakan sebuah hal dengan hal lainnya. Nah, yang maknanya sangat berbeda, namun dianggap serupa. Nah, biasanya menggunakan kata bagai, bagaikan, seperti dan laksana. Nah, di sini dalam novel Ronggeng Duku Parut ini contohnya adalah dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit jadi-jadinya. Yang selanjutnya yaitu majas mengenai majas metafora. Majas metafora berarti perumpamaan yang menggunakan kata-kata tidak dimaknai secara harfiah. Nah, kata-kata yang digunakan sebagai metafora dimaksudkan adalah perbandingan atau pengandaian saja. Contohnya adalah mereka pantas berkejaran, bermain, dan berkembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.